Halo teman-teman Kreamul, selamat datang di video kedua, video lanjutan dari video pertama. Jadi ini aku mau ngejelasin tentang gimana caranya membuat shape atau tracing. Tadi tracing udah kan di video pertama, dan membuat shape juga udah. Nah, masuk ke efek. Di sini kan kelihatannya kayak bentuknya kayak 3D-3D-an gitu kan, kayak ada gradiennya. Tapi kan kalau gradien itu bukannya linear sama radial doang ya. Aku biasanya ngakalinnya pakai ngeblur. Banyak efek yang ada yang aku pakai di sini. Ini contohnya untuk ini ya. Kita coba bikin artboard baru. Nah, artboard di sini, oke. Jadi gimana bisa aku buat daun kayak gini? Ini gampang sih. Lebih main warna aja sebenarnya. Shape-nya juga ngasal aja sebenarnya. Aku juga gak terlalu presisi banget. Kita bikin kayak gini. Terus titik puncaknya si daunnya. Terus kita bikin gambar seperti ini. Terus ini kan biar nggak terlalu pusing ya, kita kasih warna dulu deh dia, warna apapun. Oke. Terus kita pakai curvatur tool, kita gedein dulu deh. Nah, kita pakai curvatur tool, terus kita edit di sini. Pertama bentuknya seperti ini dulu. Cuman kalau teman-teman pengen lebih rapi lagi, itu lebih bagus lagi sih. Nah, di sini kita bikin kuncup pertama. Caranya seperti ini. Terus ada lagi agak melebar. Terus juga ini juga agak dikecilin lagi. Terus di sini agak lebar lagi. Sini juga agak kecil lagi. Terus di sini baru lebar lagi. Nah, misalkan kayak gini. Gitu. Ini untuk basic daun yang biasa sih. Dan untuk biar dapat kesannya dia itu seperti ini, gradiennya kita misalkan pakai gradien ini, kita ganti. Ini kan udah bentuk daun banget ya, aku pakai linear, terus untuk ganti warnanya misalkan warna hijau ini sama warna hijau nah, warna hijau yang agak lebih terangan. Nah, kan kayak gini gitu. Nah, kurang bagus sih. Bagusan yang tadi ya. Ya misalkan kayak gini deh. Nah, ini kan udah mulai agak kelihatan 3D-nya gitu. Terus misalkan karena ini dia vertikal, jadi bentukan gradiennya tuh udah pas banget sih. Terus kalau misalkan mau bikin tulang daunnya seperti biasa, tulang daunnya seperti biasa aja tuh. Terus kita bisa mau kasih dia warna flat atau mau kita kasih dia warna yang lebih yang gradien tadi, bisa diubah-ubah. Dan ini misalkan kayak gini ya, ini kan flat gitu. Kalau di gradienin mungkin kita bisa mainnya di sini
Kita ganti warnanya ke yang lebih cerahan. Misalkan kayak gini lah. Nanti kita bisa ubah itunya, desainnya. Atau mungkin kita bisa coba eksperimen di sini. Kira-kira bentuk tulang daun yang bagus tuh kayak gimana gitu. Terus kita bikin rantingnya lagi. Terus kita bikin dia nggak terlalu kaku, dikasih agak lengkungan. Terus kita juga bikin yang yang teman-temannya. Nah, kayak gini hasilnya. Duh, sorry ya, belok. Nah, kayak gini hasilnya. Setelah kalian udah bikin objek kayak gini, kalian bisa drag di blok, maksudnya di blok. Terus kalian klik kanan, kalian group biar nanti kalau misalkan nih daun mau dipindah-pindahin itu nggak tebar-tebaran antara ranting sama daunnya gitu. So, ini biar buat efek 3D si daun. Di sini main efeknya tuh lebih ke gradiennya sih. Nah, untuk efek-efek yang tak lainnya bisa kita coba di sini. Di sini ada banyak. Cuman yang biasa aku pakai itu yang blur, terutama untuk Gaussian blur. Terus ada styles, ada drop shadow, mirror, inner glow, outer glow. Biasanya aku pakai drop shadow, inner glow atau outer glow. Kalau yang ini jarang sih, cuman kalau ini bikin efek-efek apa ya, bergelombang aja gitu, kayak ombak-ombak, gelombang-gelombang gitu. Nah, di antara ini juga gak terlalu banyak yang aku pakai. Kalau ini biasa distort sama transform. Kalau kalian bikin bulu-buluan, efek bulu, bisa di distort atau transform, terus kalian blend. Itu bakal kayak bikin kayak bulu-bulu atau rambut-rambutan gitu. Cuman belum pernah aku pakai di Aquafest sih. Maksudnya belum pernah coba untuk dipakai di Aquafest. Terus ada juga 3D. Nah, kalau 3D ini ada extrude, revolve sama rotate. Revolve belum aku pernah pakai. Cuman untuk yang extrude dan revolve ini dia buat efek gambar kita tuh jadi begini. Kayak apa ya? Kayak membuat jadi kayak bikin 3D-nya ada apa sih? Dia bukan 3D-nya daun sih, lebih ke 3D-an objek 2 dimensi tapi ada ketebalannya gitu, ada ketinggiannya gitu. Itu untuk extrude and revolve option. Dan di sini kita bisa tambahin ketebalannya mau segimana. Kalau ini gue tebel banget kan. Dan di sini juga ada opsi kita mau dia itu cuman bagian luarnya aja, bakal bentuknya kayak gini gitu, atau fill. Nah, untuk yang extrude dan revolve ini, kalau misalkan objek kita ada gradiennya, dia biasanya ketebalannya tuh abu-abu gini. Cuman kalau misalkan daun kita flat, gak ada gradien, warnanya solid, warnanya satu warna, itu dia pinggirannya bakal ngikutin warna objek kita gitu. Di sini ada plastic shading. Ini untuk bentukannya itu bentuknya teksturnya plastik atau wireframe kayak gini, berkawat-kawat, atau dia cuman biasa aja. Dan ini lebih agak
apa namanya, bershading itulah. Terus kan oke. Oh, tapi kita nggak mau efeknya kayak gini. Kita bisa ke tool sini. Dihilangkan extrude-nya. Kita hilangin. Nah, dia bisa hilang terus. Oh, kita mau ganti efek. Cuman untuk efek di sini kalian nggak bisa yang namanya, misalkan kalian udah ngasih efek 3 dimensi di sini. Oke, belum diklik ya. Misal kalian kasih efek 3 dimensi di sini. Nah, terus kalian mau ngilangin efek itu, jangan ngeklik extrude ini lagi. Karena dia bakal nambahin efek, bukan ngilangin efek. Begini. Biasanya kalau efek kalian juga terlalu banyak, bakal lola kayak gini nih. Progress. Gitu. Jadi, biasanya sih pinter-pinteran main efek sih, terutama untuk drop shadow. Drop shadow itu agak berat untuk efeknya. Kalau yang blur, menurut aku sih nggak terlalu berat. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin efek bayangan, itu bisa diakalin di blur aja efeknya. Tuh. Nah kalau kayak gitu mendingan kalian stop aja. Terus ini dihapus aja. Ini kan jadi double gini kan, aneh gitu. Nah, lanjut. Selain efek 3D tadi, ada juga efek convert to shape. Ini jarang dipakai sih. Ini styles. Aku mainnya di styles. Di sini ada drop shadow. Di sini kita bisa ngedit gimana bentukannya, bagi akan multiply. But kita harus harus nge-select dulu objeknya. Lupa aku. Effect, terus styles, drop shadow. Terus ya bakal bentuknya kayak gini. Cuman kalau kalian ngerasa ini terlalu tebal drop shadow-nya, bisa kalian kecilin opacity-nya. Atau kalian kalau misalkan ini terlalu kesannya kayak jauh banget sama itu, kalian juga bisa kecilin Y-nya. Semakin kecil dia akan ke atas. Kalian juga bisa membuat ini bayangannya sudutnya kayak gimana gitu, sama letak pencahayaannya gitu. Dan kalau blur ini untuk apakah setajam apa sih ininya, shadownya gitu. Ini kalau efeknya si drop shadow. Terus ada lagi inner glow atau outer glow. Inner glow ini untuk membuat semacam glow di daerah dalam shape ya. Bentuknya jadi kayak gini. Oh, ini kalau screen dia gak kelihatan, biasanya di multiply. Nah, kayak gini. Jadi kayak dia ngeglow ke dalam gitu. Opacity-nya bisa ditambahin atau dikurangin, blur juga bisa ditambahin atau kurangin. Terus kalau center tuh jadi kayak gini. Jadi bagian dalamnya malah yang kena blur. Gitu. Itu inner glow. Kalau outer glow itu bagian luarnya. Gitu.
Terus ini kalau ini sih bikin efek itu aja dia, efek kayak ya ini kayak di scribble gitu. Ini bisa di apa namanya, diukur-ukur gimana semrawut apa gitulah. Terus ada juga artistic, cuman kalau ini jarang banget aku pakai. Ada juga blur. Nah, Gaussian blur ini biasa aku pakai kalau mau bikin kayak shading, kayak kalau misalkan apa sih namanya, gambar itu mau di blend sama screennya atau backgroundnya, bisa kayak gini. Coba itu bakal kayak gini hasilnya, bisa kalian tambahin atau enggak, kayak lulusan kayak sensor aja gitu. Ya itu untuk efek. Ini untuk brush stroke, distort, pixelate, sketch, style, texture apa video itu belum tahu aku, belum terlalu dilihatin lagi. Oke. Terus apa lagi ya? Ya itu aja sih untuk yang efek. Objek ini di sini. Tentang objek. Nah, di tools objek ini ada banyak. Ada blend. Blend ini biasanya kalau kita mau yang buat efek bulu atau efek ngeblend warna kayak waktu sebelumnya, bisa di sini. Ini clipping mask, mungkin kalau kalian nggak ada clipping mask di pas kalian ngeklik kanan, bisa di sini aja carinya. Ini ada artboard itu sama kayak yang di sini. Terus ini lock ini kalau misalkan kalian mau ngelock objek kalian biar nggak kemana-mana, tinggal lock selection aja. Terus kalau mau kalau mau unlock objek kalian, tinggal unlock all. Oh, udah gitu. Bisa sih lihat di sini. Nah, ini edit itu biasanya yang paling aku sering lihat itu edit colorsnya. Edit colors itu biasanya di adjust color balance. Di sini kita bisa ganti-ganti warna-warna yang ada di sini, tapi dia tuh balance gitu, warnanya masih sesuai dengan gradasi. Contoh kayak gini, misalkan kita preview, kita mau lebih nonjolin warna hijaunya, atau kita mau nonjolin warna merahnya, atau kita mau nonjolin warna birunya gitu. Balance ini RGB, kita bisa convert. Oh, nggak bisa ke CMYK kayak RGB doang. Oke, biasanya kalau misalkan objek yang bentuknya foto dari Google, itu bisa sih ke CMYK gitu guys. Oh, tadi aku sensor ya. Oke, itu untuk tentang efek dan edit shape. Dan perlu diketahui juga kalau misalkan gambar foto kayak gitu nggak bisa sih kalau pakai curvature tool. Memang dia punya titik, tapi titiknya nggak bisa diedit gitu kalau foto dari Google. Kalau dari FreePic dan formatnya sama, EPS atau AI, bisa. Oke, itu aja. Untuk video selanjutnya mungkin kita lebih mulai ke arah bikin feed-nya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.